Ujian khusus di Pulau Tak Berpenghuni untuk tahun ketiga akhirnya dimulai. Kali ini tema ujiannya adalah survival game. Yang berbeda dari sebelumnya, kali ini Ayano Koji dan yang lainnya tuh bakalan main tembak-tembakan. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Neronime. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan Classroom of the Elite, yaitu tahun ketiga volume ketiga. Ini adalah part pertama dari pembahasan volume ketiga, di mana video ini tentunya adalah kelanjutan dari video alur cerita sebelumnya. Jadi pastikan kalian udah menonton video sebelumnya, agar kalian dapat memahami alur ceritanya. Nah, di part pertama ini kita akan banyak membahas mengenai aturan ujian survival game, yang merupakan ujian khusus di Pulau Tak Berpenghuni untuk tahun ketiga ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai pembahasannya. Volume ketiga ini dibuka dengan scene Hiyori yang lagi galau. Jadi saat ini Hiyori sedang berada di kapal yang sedang menuju ke Pulau Tak Berpenghuni. Dan saat ini ia tuh sedang mikirin kenangannya dengan Ayano Koji. Nah, di sini terungkap kalau ternyata Hiyori itu sempat berpikir kalau ia akan menyatakan perasaannya pada Ayano Koji. Tapi pada akhirnya kata-kata itu nggak bisa terucap dari mulutnya. Meskipun begitu, Hiyori berpikir kalau itu adalah jalan yang tepat. Karena gimana pun Ayano Koji itu adalah murid kelas lain yang merupakan musuhnya. Sebaliknya Hiyori juga berpikir kalau ia tuh ingin memberikan kekalahan pada Ayano Koji. Sekarang scene berpindah memperlihatkan Ayano Koji yang sedang ngobrol dengan Hashimoto. Saat ini mereka berdua sedang berada di suatu kafe yang ada di dalam kapal. Mereka berdua penasaran ujian menyusahkan seperti apa yang akan menanti mereka kali ini. Apalagi terungkap kalau baru-baru ini mereka semua tuh diberikan set pakaian olahraga baru yang membuat semuanya tuh makin mencurigakan. Nah, gak lama kemudian akhirnya terdengar pengumuman yang mengatakan bahwa sebentar lagi mereka akan tiba di Pulau Tak Berpenghuni. Semua anak kelas 3 disuruh untuk bersiap-siap dan turun dari kapal. Anehnya saat ini cuma anak kelas 3 saja yang disuruh, yang berarti ujian buat anak kelas 1 dan 2 tuh masih belum dimulai. Nah, singkat cerita setelah kapal tiba di Pulau Tak Berpenghuni, semua anak kelas 3 pun akhirnya turun dari kapal. Di tepi pantai, para wali kelas mereka tuh udah nungguin. Jadi semua siswa pun berkumpul di dekat wali kelas mereka masing-masing. Mereka semua juga diberi buku yang berisi peraturan detail ujian kali ini. Selain itu terlihat juga beberapa tumpukan kardus yang berisi peralatan untuk ujian. Nah, ketika melihat map Pulau Tak Berpenghuni, Ayano Koji menyadari bahwa meskipun pulau yang digunakan tahun ini sama dengan ujian tahun lalu, tapi pembagian wilayahnya tuh jadi makin banyak. Misalnya kalau tahun lalu tuh hanya ada kolom A sampai kolom J dan baris 1 sampai 10, maka kali ini areanya tuh makin terbagi-bagi, yaitu ada kolom A sampai dengan O dan baris 1 sampai 15. Nah, setelah semua murid berkumpul, para guru pun mulai menjelaskan aturan ujiannya. Jadi tema ujian kali ini tuh adalah survival game, di mana mereka semua tuh bakalan bertarung untuk melumpuhkan VIP dan pengawal kelas lain. Nah, mereka semua akan menggunakan senjata chat atau paint gun. Untuk durasinya adalah 4 hari 3 malam, mulai dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Tapi khusus untuk hari terakhir ujian akan diadakan cuma sampai jam 4 sore. Nah, di ujian kali ini tuh ada 5 role atau peran, dan kita akan bahas satu per satu. Mulai dari yang pertama ada peran komandan yang jumlahnya adalah 1 orang tiap kelas. Komandan ini akan memegang tablet khusus yang dilengkapi dengan GPS yang dapat melacak pergerakan semua siswa. Untuk GPS-nya akan diupdate tiap 5 menit selama jam ujian. Selain itu, komandan dapat berkomunikasi dengan para VIP melalui radio. Lalu komandan juga dapat menggunakan taktik. Nah, taktik ini simpelnya adalah kemampuan khusus, seperti misalnya dapat menonaktifkan GPS kelas lain untuk sementara. Untuk detail taktik ini akan kita bahas nanti. Selain itu, komandan ini juga nggak bisa menyerang dan juga nggak bisa diserang.
Kemudian, komandan juga nggak bisa keluar dari area markas besar, yaitu di area F14. Jadi untuk peran lainnya tuh nanti akan ada di lapangan, sementara hanya komandan sendirianlah yang ada di markas besar. Nah, jika komandan sakit atau nggak bisa melanjutkan lagi, maka penggantinya bisa ditunjuk lagi setelah disetujui pihak sekolah. Nah, jadi simpelnya, komandan ini adalah peran yang sangat penting dan hanya fokus untuk mengatur pergerakan kelasnya. Nah, selanjutnya ada peran VIP dengan jumlah 3 orang. Para VIP ini bisa berkomunikasi langsung dengan komandan melalui radio. Para VIP ini nggak bisa menyerang, tapi sebaliknya mereka akan jadi target utama yang akan diserang. Karena sejak awal tujuan utama survival game ini adalah untuk menjatuhkan para VIP. Ketika para VIP ini udah dijatuhkan, maka kelas tersebut langsung dinyatakan kalah. Jadi VIP ini bisa dibilang adalah nyawa untuk masing-masing kelas. Nah, tapi jika VIP ini bertahan sampai ujian berakhir, maka per satu orang VIP kelas tersebut akan mendapatkan 100 poin. Jadi kalau misalnya di akhir ujian ada 2 VIP yang bertahan, maka kelas tersebut akan mendapatkan 200 poin. Oh iya, VIP ini adalah jembatan untuk komunikasi dari komandan yang ada di markas utama dengan murid lainnya yang ada di lapangan. Jadi dari semua peran yang ada, hanya komandan dan para VIP saja yang bisa berkomunikasi. Jadi jika ada pesan dari komandan, maka VIP akan menerima pesan itu dan kemudian akan memberitahunya pada orang-orang yang ada di lapangan. Nah, peran selanjutnya adalah pengawal dengan jumlah yang tak terbatas. Nah, para pengawal inilah yang nantinya akan membawa senjata lalu saling bertarung untuk menjatuhkan VIP dan pengawal kelas lain. Malahan, peran pengawal ini adalah satu-satunya peran yang bisa menyerang. Peran lainnya tuh semuanya nggak bisa menyerang. Nah, ketika mereka kalah atau dengan kata lain mereka terkena peluru chat, maka ia tuh akan langsung didiskualifikasi dan harus mundur dari ujian. Siswa yang kalah bakal kembali ke kapal dan menunggu hingga ujian berakhir. Mereka juga harus membawa minimal 1 senjata utama ketika kembali ke kapal. Di akhir ujian, tiap satu orang pengawal yang bertahan akan mendapatkan 1 poin. Jadi kalau misalnya di akhir ujian ada 10 pengawal yang bertahan, maka kelas itu bisa mendapatkan 10 poin. Nah, lanjut di peran berikutnya ada analis dengan jumlah maksimal 2 orang. Analis ini akan membawa tablet yang dapat mengetahui lokasi event dan persediaan. Nah, jadi nantinya tuh di area tertentu akan ada persediaan yang bisa aja berisi makanan, peralatan sehari-hari, maupun peluru chat. Dan mereka tuh dapat mengambilnya dengan menggunakan password. Nah, disinilah peran analis akan dibutuhkan. Ketika ada posisi kosong untuk analis, maka itu bisa diisi oleh pengawal. Tapi pengawal yang udah jadi analis, udah nggak bakalan bisa lagi kembali jadi pengawal. Nah, untuk peran yang terakhir adalah mata-mata dengan jumlah maksimal 1 orang. Mata-mata ini akan menggunakan tablet khusus yang dapat mendeteksi siswa kelas lain, di mana jaraknya tuh adalah 9 kotak. Tapi kalau komandan kelas lain menggunakan taktik, maka GPS si mata-mata ini juga akan ikut nggak berfungsi untuk sementara. Sama seperti analis, ketika ada posisi yang kosong, maka pengawal bisa mengisi posisi mata-mata. Tapi ketika udah jadi mata-mata, maka ia tuh nggak bakal bisa lagi balik jadi pengawal. Nah, itulah semua 5 peran atau role pada ujian kali ini. Gampangnya, komandan tuh akan mengatur pergerakan kelasnya. VIP akan jadi target yang akan diserang. Para pengawal akan fokus bertarung untuk menjatuhkan VIP serta pengawal kelas lain. Analis akan jadi support untuk menemukan event serta persediaan, dan mata-mata akan jadi pendeteksi atau radar yang akan mengetahui jika ada musuh yang mendekat. Nah, selanjutnya kita akan bahas detail untuk aturan ujiannya. Untuk penentuan menang dan kalah, itu akan diadu berdasarkan total jumlah perolehan poin. Jumlah VIP yang selamat dikali 100 poin, ditambah dengan jumlah pengawal yang selamat dikali 1 poin. Untuk hadiah dan penalti, peringkat 1 akan mendapatkan 150 poin kelas. Peringkat 2 akan mendapatkan 100 poin kelas. Peringkat 3 akan minus 100 poin kelas. Dan peringkat terakhir akan minus 150 poin kelas. Nah, yang seru di sini akan ada penalti.
Jadi kelas yang pertama musnah sebelum ujian berakhir, maka akan dipilih satu orang dari kelas itu untuk dikeluarkan atau kena DO. Jadi pada ujian kali ini tuh benar-benar udah diberitahukan sejak awal kalau di akhir akan ada yang kena DO. Nah lanjut, tadi kan kita sempat bahas kalau komandan tuh bisa menggunakan taktik. Nah untuk detailnya, jadi taktik ini ada 3 jenis dengan masing-masing batas jumlah penggunaan yang berbeda. Yang pertama, komandan bisa menggunakan taktik untuk menonaktifkan GPS semua siswa kelas tertentu selama 30 menit. Kemampuan ini cuma bisa digunakan 1 kali. Yang kedua, komandan juga bisa menonaktifkan GPS satu orang tertentu saja selama 30 menit. Kemampuan ini bisa digunakan 3 kali. Dan yang terakhir, komandan juga bisa mengetahui detail nama dan peran siswa yang ditargetkan di GPS-nya. Kemampuan ini bisa digunakan sebanyak 5 kali. Nah, kemampuan taktik ini bisa menjadi game changer jika digunakan dengan tepat. Misalnya, kemampuan ini tuh bisa digunakan untuk serangan mendadak atau sebaliknya bisa digunakan untuk melarikan diri. Nah, selanjutnya kita akan bahas detail tentang eventnya. Jadi, event akan diaktifkan secara otomatis setiap pukul 11, 13, 15, dan 17. Ada 2 jenis event dalam ujian kali ini, yaitu kotak persediaan dan area terlarang. Untuk kotak persediaan bisa berisi berbagai jenis, seperti misalnya bisa berisi makanan, kebutuhan sehari-hari, ataupun peluru chat. Kotak persediaan ini bisa diperoleh dengan memasukkan password, di mana password ini juga akan berubah tiap jam. Nah, selain kotak persediaan, mulai hari kedua akan ada juga event area terlarang. Area yang udah diumumkan sebagai area terlarang gak bakalan boleh dimasuki selama 1 jam sejak pengumuman. Jadi ketika diumumkan, maka siapapun yang berada di area terlarang, maka ia tuh harus buru-buru keluar dari area tersebut. Siapapun yang masih berada di area terlarang selama 5 menit, maka ia tuh akan dinyatakan gugur. Nah, selanjutnya ada juga sedikit penjelasan tentang detail senjata yang akan digunakan. Senjata chat yang digunakan di sini tuh ada beberapa bentuk. Yang pertama ada senapan serbu yang bentuknya mirip M16, di mana jangkauannya tuh adalah yang terpanjang dengan kapasitas 50 peluru. Kemudian ada juga yang bentuknya mirip shotgun dengan jangkauan setengah dari M16 dan kapasitas 30 peluru. Tapi shotgun ini dapat menembakkan 5 peluru sekaligus. Lalu ada juga submachine gun dengan jarak yang sama dengan M16 dan kapasitas 30 peluru. Lalu yang terakhir ada juga pistol. Untuk pistol ini hanya dibagikan 2 per kelas. Dan hanya pistol inilah yang boleh digunakan bersamaan dengan senjata lainnya. Lalu untuk pakaian yang digunakan juga di sini dijelasin bahwa ada semacam sensor yang bisa mendeteksi ketika pakaian yang para siswa gunakan tuh terkena peluru chat. Jadi jika terkena di bagian dada atau punggung, maka sensor akan aktif dan membuat jam tangan yang digunakan tuh akan berbunyi. Ketika itu terjadi, maka siswa tersebut dinyatakan gugur. Nah, selain itu ada juga detail aturan lainnya. Seperti misalnya dilarang menyerang saat di luar jam ujian. Dilarang melumpuhkan atau membuat siswa lain gak bisa bergerak secara fisik. Jadi mereka tuh benar-benar hanya boleh bertarung dengan menggunakan senjata yang udah ditentukan. Siapapun yang melanggar aturan ini, maka hukumannya tuh nggak main-main. Bisa jadi pengurangan poin kelas dengan jumlah yang besar, atau bahkan bisa berujung DO kalau pelanggarannya benar-benar serius. Nah, kira-kira itulah semua untuk aturan ujian kali ini. Mungkin agak ribet, tapi intinya semua kelas tuh saling bertarung dengan cara tembak-tembakan, dan masing-masing kelas tuh harus menjatuhkan VIP dan pengawal kelas lain aja. Kalau kalian masih bingung, kalian tuh bisa ulangi aja video ini di bagian penjelasan aturannya. Nah lanjut, jadi setelah penjelasan aturan, perwakilan dari masing-masing kelas kemudian diminta untuk menarik undian. Di mana hasil undian ini akan digunakan sebagai posisi awal untuk masing-masing kelas. Di sini ada 4 wilayah yang ditentukan akan jadi posisi awal, yaitu di area C12, E12, G12, dan I12. Menurut Ayano Koji di sini, posisi C12 dan I12 lah yang paling menguntungkan, karena kedua posisi tersebut ada di pinggir dan gak diapit. Nah, karena penentuannya tuh benar-benar hanya mengandalkan keberuntungan, maka siapapun yang melakukannya akan sama saja.
Jadinya di sini Ayano Koji pun meminta Sanada yang ada di dekatnya untuk menjadi perwakilan yang akan menarik undian kelas C. Nah, singkatnya, setelah semua kelas menarik undian, ternyata posisi awal kelas C Ayano Koji berada di E12. Posisi B kelas Ryuen ada di C12, kelas A Horikita ada di G12, dan kelas D Ichinose ada di I12. Setelah itu, kelas Ayano Koji kemudian mendekat ke beberapa tumpukan kardus. Semua barang yang ada di kardus tersebut akan menjadi peralatan awal mereka. Mereka bisa saja membawa semua peralatan tersebut, tapi tentu saja mereka harus mempertimbangkan barang bawaan mereka. Karena akan semakin banyak, akan semakin susah juga bawanya. Nah, ketika melihat isi kardus pertama, mereka menyadari bahwa ternyata cadangan makanan yang disiapkan di awal tuh sangat sedikit. Per orang, mereka tuh cuma diberi 2 blok nutrisi dan air mineral saja. Ini membuat mereka semua tuh sadar bahwa mereka memang dipaksa untuk mengikuti event dalam ujian. Mereka tuh mau nggak mau harus ikut event dan mendapatkan makanan dari sana. Di sini, kelas Ayano Koji juga sempat sedikit berdebat tentang pergerakan awal mereka. Ada yang berpendapat kalau mereka harus menyeberangi gunung agar bisa memonopoli semua event yang ada di sana. Tapi ada juga yang membantah dengan mengatakan bahwa nggak ada jaminan kalau ada banyak event yang akan muncul di sana. Belum lagi butuh usaha yang besar untuk bisa menyeberangi gunung, dan nggak ada jaminan kalau kelas lain juga nggak berpikiran hal yang sama. Jadi pada akhirnya mereka pun mengesampingkan dulu tentang perdebatan ini dan lanjut untuk melihat kardus berikutnya. Nah, di kardus yang kedua tuh terlihat barang dan perlengkapan yang akan dibutuhkan sehari-hari. Seperti misalnya pulpen, kertas, sikat gigi, dan produk kebersihan wanita. Kemudian di kardus yang ketiga ada perlengkapan seperti tenda dan yang lainnya. Tenda yang disiapkan tuh sangat banyak, jadi bisa aja satu orang tuh membawa satu tenda. Tapi menurut Ayano Koji di sini, bawa banyak tenda tuh malah bisa jadi merepotkan. Jadi mendingan mereka tuh pakai sistem satu tenda banyak orang. Kemudian di kardus yang terakhir terlihat banyak senjata yang merupakan inti utama dari survival game kali ini. Intinya dari semua barang yang udah disediakan, kelas Ayano Koji tuh mutusin kalau mereka nggak bawa terlalu banyak barang. Dan mereka cukup membawa barang yang dibutuhkan saja. Kalau ternyata tiba-tiba ada yang diperlukan, mereka tuh bisa ambil lagi dari event. Nah, setelah itu, tiba-tiba Ayano Koji bilang kalau ia tuh pengen ngobrolin tentang skenario ketika kelas mereka yang pertama kali dimusnahkan. Di sini Ayano Koji pengen nentuin siapa yang akan di drop out jika misalnya mereka yang pertama kali kalah. Nah, kelas Ayano Koji saat ini nggak ada yang punya poin proteksi. Jadi kalau misalkan mereka kalah, maka mau nggak mau mereka harus mengeluarkan satu orang. Nah, ketika udah membahas tentang drop out, tentunya perasaan semua orang tuh di sini jadi nggak enak. Siapapun tentu aja nggak pengen kena drop out. Di saat semuanya tegang, di sini tiba-tiba Morishita bilang kalau mungkin aja Ayano Koji tuh ingin menjadikan Hashimoto sebagai target drop out. Hashimoto tentu aja langsung menyangkal dan gak mungkin ia bisa menerima itu. Di sini beberapa orang berpendapat kalau Ayano Koji meskipun ia tuh adalah pemimpin, tapi ia tuh nggak berhak menentukan siapa yang akan di drop out, apalagi karena ia tuh baru aja masuk ke kelas ini. Tapi di sini Ayano Koji jelasin kalau ia tuh udah nentuin siapa yang akan di drop out. Ia nggak peduli apapun yang dikatakan oleh orang lain, tapi keputusan Ayano Koji tuh udah bulat. Nah, ternyata orang yang dimaksud adalah Ayano Koji itu sendiri. Dengan kata lain, di sini Ayano Koji menawarkan diri jika misalnya kelas mereka sampai kalah, maka Ayano Koji lah yang akan kena DO. Tentunya itu membuat semua orang langsung terkejut, apalagi Ayano Koji ini adalah pemimpin mereka. Bahkan Mashima Sensei selaku wali kelas mereka di sini mengkonfirmasi apakah Ayano Koji serius mengatakan itu. Ayano Koji pun di sini jelasin bahwa kalau kelas mereka sampai kalah di ujian kali ini, maka kepercayaan orang-orang di kelasnya tuh bisa menurun terhadap kualitas Ayano Koji sebagai pemimpin. Jadi sejak awal mendingan Ayano Koji tuh langsung menawarkan diri sebagai target DO. Nah, yang paling panik di sini tuh tentu saja adalah Hashimoto. Apalagi karena ia tuh udah all in pada Ayano Koji dan berharap Ayano Koji akan mengubah nasibnya dan kelas C. Kalau Ayano Koji sampai beneran kena DO, maka udah nggak ada harapan lagi bagi kelas C untuk kedepannya.
Nah, di sini Ayano Koji bahkan meminta Mashima Sensei untuk menjamin jika harus ada yang dikeluarkan dari kelas ini, maka orang itu haruslah Ayano Koji. Mashima Sensei pun menjawab kalau ia tuh nggak bisa menjamin di tahap aturan. Tapi setidaknya ia tuh akan mengingat keputusan Ayano Koji ini. Nah, setelah itu yang terakhir mereka kemudian mutusin peran masing-masing. Yang pertama tentu saja adalah peran yang paling penting, yaitu peran komandan. Di sini mereka mendiskusikan siapa yang akan jadi komandan untuk kelas C. Beberapa orang berpendapat kalau Ayano Koji lah yang paling cocok jadi komandan. Tapi Hashimoto di sini langsung menentangnya dan bilang kalau Ayano Koji itu lebih cocok di lapangan sebagai pengawal. Selain itu, dengan berada di lapangan, bukan berarti Ayano Koji itu nggak bisa memimpin. Malahan akan lebih bagus jika Ayano Koji langsung memimpin di lapangan. Nah, Ayano Koji sendiri juga berpikir kalau ia tuh pengen jadi pengawal. Tapi, itu hanya jika ada orang lain yang benar-benar cocok jadi komandan. Nah, di sini Ayano Koji memikirkan kandidat selain dirinya. Kandidat utama ternyata adalah Morishita. Sebagai seorang pemimpin, Ayano Koji tuh pengen seseorang yang bisa punya pandangan yang berbeda. Dan Morishita ternyata memenuhi syarat itu. Ayano Koji sangat ingin memanfaatkan kemampuan Morishita. Tapi masalahnya, sifat Morishita yang eksentrik tuh bisa jadi ketidakpastian yang besar. Di sini Ayano Koji sempat melirik Morishita dan itu juga disadari oleh Morishita sendiri. Morishita langsung sadar maksud Ayano Koji. Karena itulah di sini Morishita langsung menolak. Ketika ditanya, ternyata alasan Morishita tuh adalah karena ia pengen menikmati peran sebagai pengawal di lapangan. Di sini Morishita juga sempat sedikit ngebacot kalau ia tuh dulunya dikenal sebagai wanita pejuang atau Amazons yang sangat ditakuti. Tapi karena itu nggak penting, di sini Ayano Koji langsung melupakannya. Nah, karena Morishita sendiri juga udah nolak, jadinya Ayano Koji makin bingung siapa yang akan jadi komandan. Nah, saat itu tiba-tiba Shimazaki menawarkan diri untuk jadi komandan. Shimazaki berpendapat kalau dirinya tuh nggak cocok ada di lapangan. Dan menurutnya akan lebih baik kalau ia tuh memaksimalkan kontribusinya dengan fokus menggunakan otaknya sebagai komandan. Menurut Ayano Koji, kemampuan akademisi Shimazaki memang gak bisa diragukan. Yang Ayano Koji permasalahkan dari Shimazaki, mungkin itu meragukan seberapa tanggap Shimazaki. Tapi emang udah gak ada kandidat lain lagi. Jadinya Ayano Koji pun menyerahkannya pada Shimazaki. Ayano Koji di sini bilang kalau Shimazaki tuh gak usah terlalu tegang. Karena kesalahan apapun yang dilakukan oleh Shimazaki, nantinya itu semua akan jadi tanggung jawab Ayano Koji yang udah menyerahkan posisi komandan pada Shimazaki. Setelah mendengar itu, Shimazaki yang tadinya terlihat sangat tegang, kini udah jadi lebih rileks. Nah, setelah itu Ayano Koji kemudian menentukan peran lainnya. Untuk peran VIP, Ayano Koji menunjuk Takemoto, Shiraishi, dan Nishikawa, di mana mereka bertiga lah yang awalnya mengajukan diri sendiri. Lalu setelah itu Ayano Koji menunjuk Sanada dan Nakajima sebagai analis. Dan yang terakhir ia menunjuk Tsukaji sebagai mata-mata. Sisanya tentu aja akan jadi pengawal. Nah, dengan itu penentuan peran pun akhirnya selesai. Ayano Koji dan yang lainnya pun bersiap untuk berpindah ke tempat posisi awal mereka. Nah, mulai dari sini Shimazaki sebagai komandan juga akan berpisah dengan Ayano Koji dan yang lainnya. Karena itulah sebelum berpisah, di sini Ayano Koji mengobrol berdua dulu dengan Shimazaki. Ayano Koji di sini meminta Shimazaki untuk melaporkan semua detail mencurigakan dan pergerakan aneh apapun yang terjadi. Mau sekecil apapun dan sesepele apapun itu, Shimazaki tuh harus menyampaikannya pada Ayano Koji. Sebagai komandan, Shimazaki tuh boleh menyampaikan pesan pada siapapun di antara 3 VIP. Tapi khusus untuk hal-hal yang mencurigakan, Ayano Koji tuh pengen kalau Shimazaki melaporkannya melalui Shiraishi. Shimazaki pun di sini mengerti dan akan melakukannya. Dengan begitu, Ayano Koji dan yang lainnya pun berpisah dengan Shimazaki dan bersiap untuk ke lokasi awal mereka. Nah, mungkin itulah semua pembahasan untuk part pertama alur cerita Classroom of the Elite tahun ketiga volume 3 kali ini. Untuk kelanjutannya akan kita bahas di part kedua selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk like kalau kalian suka dengan video ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe agar kalian gak ketinggalan video terbaru. Dan sampai jumpa di video berikutnya.